dibahas ada dua, yakni yang pertama dengan replacement menggunakan bental yang ditemukan pada tahun 1968 dan juga aortic valve sparing yang ditemukan oleh Duffy pada tahun 1992. Nah, pada jurnal ini membahas untuk bental pada tahun 1968 ini favorit karena dia reproducible, kemudian dia stabil dan memiliki hasil long term yang bagus, excellent. Kemudian akhir-akhir ini ketika muncul prosedur dari David pada tahun 1992, dikatakan, diklaim bahwa prosedur David ini untuk annular aortic ectasia ini memiliki better quality of life. Ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Frank pada tahun 2010. Nah, karena terdapat kontroversi yang mengatakan bahwa prosedur David ini lebih superior pada bental, maka penelitian ini membahas dengan membandingkan outcome jangka panjang antara dua teknik prosedur ini dalam menangani khususnya annular aortic ectasia. Jadi pada studi ini merupakan studi retrospektif, diambil mulai dari tahun 1994 sampai 2015 dengan total pasien 181 pasien dengan annular aortic ectasia. Untuk kriteria eksklusinya adalah pasien yang menggunakan tubuh biologis. Jadi ini untuk data karakteristik pasien preoperatif. Di sini didapatkan pada grup 1, ya di grup yang menggunakan prosedur bental, ini didapatkan dengan jumlah lebih banyak pada grup 1, ini 89, dengan presentasi 87%, kemudian di grup 2 dengan prosedur David 1, ini dengan jumlah 70, dengan presentasi 89%. Di sini penting dalam data preoperatif karena gender itu adalah merupakan risk factor untuk late mortality setelah operasi. Kemudian untuk rata-rata usia pada grup 1 yang menggunakan bental, rata-rata usianya 62 tahun dengan standar deviasi 11, kemudian grup 2 David ini 64 tahun dengan standar deviasi 14. Untuk NIHA kelasnya, rata-rata pada grup 1, NIHA kelasnya kita NIHA kelas 2 atau NIHA kelas 3, sedangkan untuk grup 2, NIHA kelas 1 sampai NIHA kelas 2. Di sini untuk LP ejection fraction-nya pada grup bental ini rata-rata ejection fraction-nya ada 52% dan untuk grup 2 David 1 ini rata-rata ejection fraction-nya adalah 55. LPA systolic function ini merupakan important risk factor untuk premature death setelah aortic valve replacement. Kemudian dengan konsep yang lain, sindrom yang lain, Marfan syndrome, pada grup 1 ada 3, dan grup 2 ada 2, dengan bicuspid aortic valve-nya, grup 1-nya 15, dan grup 2-nya ada 7. Di sini untuk rata-rata diameter aortic root-nya untuk bental sekitar 45 mm, kemudian untuk yang David sekitar 44,62, sedikit lebih kecil daripada yang grup yang bental. Nah, dari data ini disebutkan bahwa grup 1 ini rata-rata memiliki karakteristik pasien yang lebih buruk secara signifikan dengan P 0,01. Kemudian untuk teknik pembedahan, di sini untuk semua total sampling menggunakan median sternotomi dengan CPP dan moderate hypothermia 32 derajat Celcius, kemudian menggunakan antegrade cold blood cardioplegia dan superficial cooling. Untuk grup pertama, yakni untuk grup yang bental, ini mereka melakukan preservasi, mereka membuang untuk katupnya, kemudian menggunakan konduit, mereka mengganti dengan preservasi koroner, setelah itu terakhir mereka melakukan implantasi dari koroner. Untuk grup yang kedua, mereka menggunakan graft tubing strike itu dengan menyisakan katup, kemudian mereka mempreservasi koronari arteri, kemudian melakukan reimplantasi dan implantasi dan reimplantasi untuk koronernya. Nah, untuk evaluasi hasil durante operasi, mereka menggunakan TEE, esofagial, dengan targetnya dapat mempertahankan koagulasi dari katup aorta. Untuk grup yang pertama ini kemudian diberikan antikoagulan seumur hidup dengan target INR-nya 2,5, dan untuk yang grup kedua dilakukan kontrol rutin apabila menggunakan antipathogen. Nah, untuk analisa statistiknya di sini untuk semua variabel kontinu menggunakan dipresentasikan dalam bentuk rata-rata dan standar deviasi, kemudian dikomparasikan menggunakan t-test. Untuk variabel yang kategori mereka presentasikan dalam persentil, kemudian mereka juga menggunakan kurva Kaplan-Meier untuk survival dan freedom from Meier post-operative complication. Kemudian membandingkannya dengan log rank test
Semua variabel ini dianalisa kemudian menggunakan analisis univariat dengan nilai signifikansi P kurang dari 0,05. Analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS 20. Nah, ini untuk hasil. Jadi grup 1 mereka menggunakan modified mental dengan jumlah 102 pasien. Ini 24 pasien menggunakan composite graph dari St. Jude. Kemudian untuk jumlah 30 pasien menggunakan Sorin Biomedica. Kemudian untuk yang sejak tahun 2006 St. Jude-nya berubah menjadi St. Jude Medical Falsafa dengan total pasiennya 48. Untuk yang grup kedua, untuk prosedur grafik ke-1, untuk menggunakan strike group-nya ini ada 8 pasien, dengan falsafa grafnya ini ada 71 pasien sisanya. Nah, ini data selama pembedahan, rata-rata pada grup 1, grup mental ini memiliki ciri vitaminnya 122, ini lebih cepat daripada grup yang kedua, yakni yang David. Ini rata-rata ciri vitaminnya 154. Untuk aortic cross frame-nya, untuk yang grup 1, bental ini rata-rata 98 menit. Ini lebih cepat juga daripada grup yang kedua dengan David ini. Untuk aortic cross frame-nya 129. Ini early result-nya, jadi menggunakan echo. Jadi untuk preoperatif, rata-rata aortic regurgitasinya itu paling banyak di grade 2, 3, dan 4. Kemudian untuk post operatifnya ini hampir banyak di grade 1 untuk aortic regurgitasinya. Kemudian mereka juga mengambil data untuk early result-nya. Meskipun mencari untuk yang late result, mereka memberikan data early result-nya dengan data mortalitas pada grup 1 ini lebih banyak daripada grup 2. Jadi grup 1 ini dia ada 3 pasien yang meninggal dengan detail 2 pasien ini karena COD-nya shock septic dan 1 ini perdarahan yang uncontrolled. Kemudian untuk yang grup 2 ini rata-rata hampir semuanya meninggal karena LCOS untuk early result-nya. Kemudian untuk reopen karena bleeding, ini pada grup 1 yang menggunakan bental ini lebih banyak, sekitar 16% daripada grup 2 yang menggunakan David. Ini sekitar 8 pasien, sekitar 10% ini presentasinya. Kemudian ini untuk data yang late result-nya dari penelitian ini, rata-rata meninggal untuk late death-nya ini pada grup 1 dengan jumlah 18. Ini mereka meninggal 10 tahun 82, kemudian 15 tahun ada sekitar 70. Untuk yang grup kedua ini untuk 5 years-nya ini sekitar 91% dan 10 years-nya sekitar 84%. Kemudian angka kejadian tromboemboli pada grup 1 bental ini lebih banyak daripada untuk grup 2. Kemudian untuk yang hemoragik, yang perdarahan ini juga. Jadi rata-rata kalau untuk late result ini, teknik yang menggunakan modified bental ini menunjukkan angka insidensi tromboembolik dan perdarahan lebih banyak daripada grup yang kedua. Nah, ini menggunakan kurva Kaplan-Meier. Untuk grafik yang pertama ini survival rate karena perbedaan follow up. Jadi memang di sini penelitian ini bental ini lebih lama follow up-nya. Sedangkan David mungkin sekitar 10 tahun paling lama ini dilakukan follow up. Namun kita bisa lihat di sini pada grup yang kedua yang berwarna hijau ini, untuk grup David ini pada sekitar 5-10 tahun survival rate-nya ini lebih tinggi daripada untuk yang grup yang bental. Kemudian ini untuk angka kejadian tromboembolik dan perdarahan postoperatif. Yang pertama untuk tromboembolik ini kita bisa lihat pada grup yang kedua yang menggunakan David ini dia lebih baik daripada grup bental. Sedangkan untuk perdarahan postoperatif ini juga sama sebenarnya, untuk yang grup yang kedua David ini lebih baik daripada yang bental. Kemudian untuk angka bebas kejadian reopen ini kebalikannya, yakni grup yang pertama yang menggunakan bental ini lebih baik daripada grup yang kedua dan grup kedua David. Nah, dari kesimpulan jurnal ini mengatakan bahwa sebenarnya antara teknik modified bental maupun teknik David 1 memiliki luaran jangka pendek maupun jangka panjang yang baik. Mungkin untuk yang teknik yang modified bental menggunakan komitmen konik ini untuk komplikasinya menunjukkan insidensi tertinggi pada saat pada tromboembolik dan perdarahan, sedangkan untuk David 1 menunjukkan komplikasi tertinggi pada endokarditis. Nah, dari penelitian ini juga menyimpulkan bahwa prosedur David 1 ini juga bisa menjadi prosedur yang aman, reproducible,
dan capable untuk mencapai stabilitas output software. Meskipun memang untuk saat ini mereka akui bahwa David 1 ini emang les karena emang operator dependent kan. Gitu. Untuk limitasi penelitian ini adalah merupakan studi retrospektif. Mungkin sarannya dibuat satu penelitian yang lebih perspektif. Kemudian di sini disamakan untuk interval follow up-nya, karena di sini interval follow up antara kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua berbeda. Waktu follow up pasien juga masih dianggap relatif pendek, dan ada terapi pembedahan yang overlapping. Jadi ada beberapa pasien yang awalnya mungkin dilakukan David 1 kemudian diganti dengan mental atau sebaliknya. Sekian dari